kronologi kecelakaannya dulu. Kamu lagi di posisi apa sehingga akhirnya mobil itu menabrak kamu? Dia mengaku bahwa dia itu super power karena dia backingannya itu adalah Hotman, Bang Hotman. Nah, ketika mau dimintain empatinya, yaitu untuk mendatangi klien saya, dan tidak pernah hadir ya? Nggak pernah hadir. Saya akan layangkan somasi pertama untuk besok, dan saya akan berikan waktu 2 kali 24 jam jika memang saudari Kristi telah memahami bahwa isi somasi yang kita layangkan itu mendapatkan itikat baik. Selanjutnya, saya akan membuka pintu terbuka untuk jalan damai. Kembali lagi bersama saya Eki Rich di Ngopen, Ngobrol Penting. Bersama saya sudah ada Kak Adlina, lalu Mas Fatur dan Tante Vira. Oke, ada sedikit banyak kejadian di sini yang mau kita obrolkan ya di acara Ngobrol Penting ini. Mungkin dari Mbak Adlina dulu. Mungkin apa sih yang akan diungkap di sini, Kak? Baik. Jadi per hari ini saya mendapatkan kuasa dari klien saya namanya Fatur beserta dengan ibu ya sebagai orang tua bahwa memang terjadi kecelakaan yang dimana dilakukan oleh seorang wanita yang mengaku di backing oleh seorang pengacara hebat yaitu Hotman Paris Hutapea. Seperti itu. Jadi ketika kecelakaan itu berlangsung ada beberapa isi chat, dia mengaku bahwa dia itu super power karena dia backingannya itu adalah Hotman, Bang Hotman. Nah, ketika mau dimintain empatinya, yaitu untuk mendatangi klien saya, dan tidak pernah hadir ya? Nggak pernah hadir. Oke, mungkin bisa dijelaskan kronologinya seperti apa Fatur? Pertama, saya mau berangkat arah kerja ke Bekasi, di arah Kota Bintang, lagi sejajar tiba-tiba dia belok ke arah kiri dan menabrak saya gitu. Jadi jatuh. Habis itu dia mengantar saya, pertama menawarkan mau ke rumah sakit atau yang lainnya. Yaudah, karena saya takut dioperasi, jadi saya ke tempat tradisional aja. Oke, sebelum tahap ke pengobatan ya, kita tahap di kronologi kecelakaannya dulu. Kamu lagi di posisi apa sehingga akhirnya mobil itu menabrak kamu? Aku lagi di sebelah kiri, dia di sebelah kanan. Oke, di sebelah kiri kamu lagi berjalan sendirian? Iya, sendiri. Nggak ada boncengan? Nggak ada sendirian. Nggak ada sendirian. Lalu mobil dari belakang kamu ya, berarti? Dari kanan lah istilahnya. Sebelah kanan. Habis itu langsung ambil kiri. Iya, langsung. Kenapa ambil kiri dia? Karena kurang tahu antara mau ke kiri itu emang arah ke tol, antara dia mau ke tol atau kemana sih kurang tahu. Pokoknya dia langsung belok ke kiri aja tiba-tiba. Soalnya saya depan saya emang nggak ada orang sama sekali. Tiba-tiba ada mobil, saya belum sempat ngerem sama sekali. Jadi ya udah nabrak. Kalau sesuai kronologi seperti itu, menurut kakak sebagai praktisi hukum, ini letak kesalahannya ada di siapa, Kak? Sebagai pengendara mobil pasti salah ya, karena posisinya terkena tangannya Fatur sehingga Fatur jatuh, yaitu itu istilahnya dia nyerempet lah ya, nyerempet. Jadi kecelakaan lantas gitu. Mungkin sebagai praktisi hukum juga apa sih yang harusnya dilakukan gitu? Walaupun belum ada keputusan siapa yang salah, siapa yang benar di sini ya. Iya. Cuman sebagai pengendara mobil yang kemungkinan sudah tahu bahwa Fatur mengalami luka yang cukup berat, mungkin apa sih yang harusnya dilakukan sebagai pengendara mobil tersebut? Kan kita itu ketika memang tidak sengaja ya membuat seseorang menjadi terluka, paling tidak ada rasanya empati, yaitu tidak hanya mengantar tapi juga turut serta untuk menanyakan keadaan dari klien, dari Mas Fatur gitu ya. Keadaannya seperti apa. Jadi harusnya ada rasa empati di situ, satu. Kedua, ini kan kecelakaan lalu lintas. Kalau misalnya Mas Faturnya juga mengambil tindakan hukum, itu sangat bisa. Tapi kan Mas Faturnya dari awal, ini kan orang baik, jadi mau diselesaikan secara kekeluargaan. Namun pada faktanya yang saya temukan di sini ada bahasa-bahasa, ini langsung saja saya ucapkan ya, namanya Kristi Mazda ya. Kristi. Oke.
Margareta ya. Mazda itu maksudnya saya bikin Nama mobilnya itu? biar nggak lupa. Oke, jadi di sini tuh bukannya dia itu meminta maaf, tapi pernyataan-pernyataannya tuh seperti orang yang merasa benar gitu. Jadi coba Sherlock, rumah lo itu, gue nanti suruh orang untuk urus permasalahan. Jatuhnya tuh jadinya pengancaman. Sudah dikirim Sherlocknya tapi tidak hadir, lalu dia capture chatannya dia dengan Bang Hotman. Bahasanya adalah tuh kurang lebih, Bang, adakah orang bang senggang urus minta tolong adik abang nih, urus kasus kecil-kecilan adik di luar kota soalnya bang. Nggak lama dia kirim ke capturean itu ke Fatur, bahwa dia ngomong bahwa ini saya ada orang gue yang akan handle kasusnya Fatur. Jadi dia mau seakan-akan ini dengan kenalannya Bang Hotman, lalu dia punya powerful untuk menekan orang yang sebenarnya dia harusnya bertanggung jawab dong, gitu. Ya, di sini kita bisa lihat ya, lagi-lagi menggunakan power yang tidak pasti apakah benar Bang Hotman akan membantu apa tidak. Di sini jatuhnya apa, masuk dalam pengancaman. Ya, sangat jelas. Dan lalu Fatur, apa yang Fatur rasakan ketika mendapat dugaan ancaman Intimidasi itu? Ya pertama kesal aja, yang awalnya dia mau empati, dia awalnya dibilang dia sangat empati dan baik lah istilahnya. Ya saya tunggu di rumah, dia minta Sherlock pun saya Sherlock, saya tunggu 4 hari 5 hari nggak datang. Ada rasa takutkah karena dia di-backingi sama diduga di-backingi sama Bang Hotman Paris? Ya kalau dibilang takut ya takut, kalau saya kan orang awam yang nggak ngerti apa-apa yang kayak gini-gini. Ya jadi ya semuanya saya lakukan sendiri, jadi saya ngerasa keberatan aja. Membiayai sendiri, rumah sakit sendiri, berobat yang tradisional pun ke depannya saya juga sendiri. Itikat baik yang mungkin dilakukan sama dia ada gak sejauh ini? Nggak ada sih, paling cuma dia transfer saya 2 kali aja. 2 kali. Satu berupa senilai? Satu berupa 500.000 pas mau ronsen, yang kedua terakhir baru kemarin 1 juta rupiah. Sedangkan biaya yang keluar pasti akan jauh lebih dari itu ya. Lebih banget. Karena ada motor juga yang hancur. Belum termasuk motor juga sih yang hancur. Ada biaya-biaya rawat inap dan lain-lain. Maksudnya gini, kita kenapa harus searogansi itu sih sebagai orang? Apa karena dekat dengan seorang Bang Hotman, kita memakai namanya dia untuk seakan-akan tuh menindas orang, padahal kan dia yang salah, gitu. Makanya kenapa saya membela Fatur, karena posisi tulangnya dia itu di sebelah kanan bahu ya. Iya, bahu kanan. Itu patah, benar-benar ada buktinya ronsen patah, lalu tidak bekerja selama kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan seminggu dah. Ya, sehingga ya di kantornya juga udah mulai mungkin peringatan-peringatan yang kemungkinan terancam untuk dipecat gitu. Ini kan udah sekarang tanggal berapa? Udah lebih dari sebulan. Mungkin selama sebulan ini apa yang sudah dilakukan untuk pengobatan dan lain-lain sejauh ini? Saya kemarin sama 16 atau 17 hari berobat di daerah Cimandi aja sih. Cimandi. Berobat rawat inap di sana. Rawat inap. Pengobatan yang di sana lah Pak. Dan keadaannya nggak bisa bawa motor, nggak bisa. Iya, nggak bisa sama sekali. Tangannya pun juga nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Gitu. Tapi artinya sungguh ironi ya, dengan hanya berdasarkan kedekatan dengan Bang Hotman Paris akhirnya digunakan untuk menekan Fatur yang tak lain adalah korban dari dia sendiri gitu. Mungkin kalau menurut Mbak Adlina ini bisa masuk ke pasal pencatutan nama atau seperti apa selain pengancaman? Bisa. Jadi dengan dia membawa-bawa nama Bang Hotman tujuannya apa? Menakut-nakuti klien saya. Oke, sekarang saya akan buka di sini buktinya. Bukti sekarang sudah berderang di sini di dalam screen chat yang sudah dia sendiri yang tulis, sehingga kita dapat buktikan secara hukum gitu. Oke. Langkah apa mungkin yang akan diambil Kak? Pastinya kita akan somasi dan kita akan melakukan upaya hukum untuk kasus pidana ini. Oke. Kapan mungkin akan dilayangkan somasi Kak? Ya, tentunya sesegera mungkin ya, karena ini bukan hal yang sepele ya. Di negara kita tidak ada orang yang super power menurut saya. Jadi siapapun orang yang merasa dirinya itu hebat pasti akan saya
lakukan penanganan, apalagi ini klien saya gitu. Mungkin dari Fatur sendiri gimana akhirnya perasaannya sudah ada yang memberikan pendampingan? Ya mudah-mudahan kedepannya ya mana ya bilangnya ya, bisa cepat selesai. ya bisa cepat selesai lah ya, nggak bertele-tele, saya juga masih banyak keperluan. Karena pun sebulan ini akhirnya Fatur nggak bisa kerja ya? Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa kerja. Dampaknya itu terhadap kerjaan, jadi apa? Mau ada komunikasi lah kah ke bos atau seperti apa? Komunikasi ada, cuma terakhir karena saya nggak masuk, kemungkinan ada kena pengurangan gitu. Karena 1 bulan ini. Terindikasi akan dipecat gitu. Mau tidak mau. Jadi nih Kak, kerugiannya selain Jelas. material dan imaterial juga ya Kak? Jelas, material dan imaterial, biaya semuanya. Bahkan klien saya tidak bisa membawa motor sendiri, tidak bisa bekerja, ya kan? Sedangkan klien saya ini adalah tulang punggung keluarga, di mana ibunya ya berharapnya sama Mas Fatur, gitu. Kalau kejadiannya seperti ini, ada perempuan yang mengaku-ngaku, jadi apalagi yang dapat bisa diselesaikan kecuali masalah hukum, ya kan? Itu sih. Dari Tante mungkin seperti apa tanggapannya Tante melihat Fatur sebulan gak kerja? Ya sebagai orang tua gimana ya, miris lah. Dia tumpuan saya, bapaknya juga udah nggak ada kan. Minta diselesaikan dengan inilah. Oke. Jadi bisa dipastikan Kak Adlina akan selalu mendampingi ya Kak? Iya, per hari ini saya sudah terima kuasa di sini. Jadi saya memastikan bahwa bisa ditunjukin ke kamera mungkin ya. kuasanya. Oke. Per hari ini saya sudah memutuskan untuk menjadi kuasa hukum dari klien saya. Saya juga akan mendampingi sehingga masalah ini cepat selesai, dan yang bernama dengan Kristi diharap untuk menyelesaikan masalahnya dia tidak berlarut-larut secara hukum. Itu. Tapi untuk penyelesaian, ada satu pertanyaan, untuk penyelesaian secara hukum itu somasi itu gimana sih prosedurnya Kak? Silakan kooperatif. Jadi ketika kita somasi ya harusnya sih segera membalas somasi. Kalau memang dikirim ke rumah suratnya atau bisa. Tapi bisa melalui Instagramnya, bisa melalui surat menyurat, pastinya. Nah, saya akan lihat di mana letak tanggung jawab dari perbuatannya dia sendiri dong, ya kan? Ketika memang dia tidak mengindahkan surat somasi kita, pasti kita akan layangkan laporan polisi. Laporan polisi dengan dugaan pengancaman. Iya. Dan pencatutan nama. Ya. Dan kecelakaan itu sendiri ya. Kecelakaan lalu lintas itu. Ancaman hukumannya berapa lama Kak? Itu bisa lebih. Jadi jangan dikira ancaman hukuman itu hanya fokus terhadap apa yang tertulis di dalam undang-undang ya, tapi itikat baik ini besar mempunyai impact terhadap klien kami. Gitu sih. Karena berimpactnya terbukti bahwa memang kecelakaan itu benar adanya. Benar kan? Terbukti dari ronsen yang ada. Kami sudah mempunyai dua alat bukti yang sah secara hukum. Oke. Gitu. Dan bukti chat pencatutan nama. Ya. Dengan bangga. Bangganya. Ya. Dia membawa nama Hotman Paris ya. Ya. Arogansi sekali sepertinya. Arogansi sekali. Iya kan? Padahal harusnya yang ibu inginkan, yang klien saya inginkan adalah temui dengan baik, ya nggak? Kalaupun memang Mbak ini Christine ini tidak punya uang, paling nggak kan dia bisa berkoordinasi, memperlihatkan empatinya. Tapi dia dengan seperti ini itu mengancam menurut saya. Isi chat ini semuanya pengancaman. Yang katanya ingin menyelesaikan secara akhirnya ada kalimat-kalimat, kalian orang susah, keluarga susah, cuman mau uang kan? Iya. Jadi itu yang sangat menyakitkan bagi klien saya. Jadi parameternya bukan uang di sini sebenarnya, tapi cara perilaku seseorang. Tidak memanusiakan manusia. Jelas-jelas dia yang menabrak, ya kan? Walaupun awalnya dia mengantar, tapi nggak ada kompensasi apapun. Jadi permasalahannya bukan uang ya Bu ya.
Tapi ketika ada perhatian, Bu, mohon maaf, saya nggak punya uang ini. Ini kan yang jadi polemik adalah dia menjual-jual nama Bang Hotman Paris. Dia bilang bahwa lo nggak tahu backingan gue siapa. Secara logika harusnya kan tidak seperti itu ya, bener nggak? Jadi itu yang bikin saya tergerak bahwa Fatur ini harus saya bela gitu. Iya. Oke, tambahan mungkin kalau di kasus-kasus seperti ini kecelakaan, penyelesaian secara kekeluargaan itu maknanya itu seperti apa sih Kak tuntutan? Ya sebenarnya gini, kita poinnya adalah dari awal Mas Fatur, Ibunda maunya dia datang, melihat kondisi nih, ada empati. Oh iya, ternyata biayanya berapa Bu? Kalau saya ada uang, nanti saya kasih. Kebetulan saya tidak ada uang Bu, adanya mungkin kemungkinan di tanggal sekian. Jadi terjalin ukhuwah yang baik terhadap manusia, bukannya dia harus berarogansi, keluarga lo cuma butuh duit kan, udah saya transfer 500.000. Alah lo orang susah, lo intinya cuma mau duit kan, 1 juta. Ini bukan, it's not about money, tapi cara orang itu ketika salah dia harusnya bertanggung jawab dong atas kesalahannya dia, gitu. Jadi ini harus diberikan pelajaran sih menurut saya. Mau kenal siapapun ya nggak boleh seperti ini. Gitu. Apa dia harus memamerkan followernya dia yang ada di Instagram ya terhadap dia kamu sempat ya? ngasih sih. Bagaimana bahasanya? Ya kayak lu nggak tahu siapa gue, dikirimin lah akun sosmed dia, Instagram dan TikTok dia. Dan di mana Instagram tersebut di follow sama Bang Hotman Paris diduga ya? Iya, diduga. Dari Fatur, Tante Vira dan Karlina, mungkin ada yang mau disampaikan terhadap pengendara mobil tersebut yang bernama Kristi? Ya mudah-mudahan cepat selesai dan kita musyawarah aja lah kalau bisa. Kalau masih nggak mau juga ya udah, saya berdoa aja semoga cepat selesai masalah ini Melalui prosedur hukum yang berlaku sih. Ya. Tante Vira? Sama juga, saya berharap memang dari awal dia katanya punya empati, bolak-balik dibilang empati, tapi sekalipun nggak pernah dia mau menanyakan kabar Fatur apa, katanya punya empati. Tengok pun tak pernah. Tengok pun nggak pernah gitu kan. Ya, itu ya kalau memang dia punya itikat baik, ya diselesaikan dengan inilah, dengan apa ya, dengan baik lah gitu. Sama-sama enak, sama-sama baik. Ya. Oke. Saya akan layangkan somasi pertama untuk besok dan saya akan berikan waktu 2 kali 24 jam jika memang saudari Kristi telah memahami bahwa isi somasi yang kita layangkan itu mendapatkan itikat baik. Selanjutnya saya akan membuka pintu terbuka untuk jalan damai. Namun kalau tidak, mungkin ini akan maju ke dalam proses hukum. Gitu. Oke, siap. Oke, begitulah pemirsa Reben Entertainment dan khususnya di program kali ini ngobrol penting bersama Mas Fatur, Tante Vira dan Kak Adlina. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Mas Waki. Fatur udah datang ke acara Ngopen.